Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup agen sosialisasi anak usia dini. Yang pertama adalah ruang lingkup anak usia dini yang berorientasi pada lingkungan sekitar. Ada 4 poin. Yang pertama, hubungan yang hangat antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua kandung dengan anak harus memiliki hubungan yang hangat, gitu ya. Saling mendukung, selalu mendukung anak, gitu ya, dalam berbagai macam bentuk aktivitasnya. Tuh, jadi selalu memberikan pujian, gitu kan, selalu memberikan penghargaan, tapi jangan terlalu sering memberikan penghargaan. Itu nanti jatuhnya juga tidak baik. Gitu. Yang kedua, komunikasi antara anak dan orang tua di sekelilingnya, yaitu dengan kakek, nenek, gitu, kerabat, ya, seperti bude, pakde. Yang ketiga, sistem nilai, sikap, dan norma. Ini berhubungan dengan agama si anak terhadap nilai-nilai dan etikanya yang sudah diajarkan melalui agamanya. Tuh. Yang keempat, lingkungan yang bersifat aktivitas. Maksudnya di sini lingkungannya seperti apa? Bermain, lingkungan bermain anak seperti bersepeda, bermain bola, itu akan merangsang anak untuk bersosialisasi terhadap teman-teman sebayanya, terhadap lingkungan sekitarnya, gitu. Yang kedua, ruang lingkup mengembangkan berbagai aspek anak usia dini. Yang pertama, moral dan nilai keagamaan. Ya, ini berhubungan dengan agamanya. Misalkan kalau yang beragama Islam, ketika mendengar suara azan, sholat gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajarkan, tidak hanya mengajarkan, tetapi harus memberi contoh. Tidak hanya memberikan tidak hanya memberikan pengetahuan aja ya, kata-kata, tapi juga disertai dengan contoh tindakan gitu. Jadi anak bisa cepat paham dan meniru ketika ada azan, sholat. Seperti ponakan saya umur 3 tahun, dia sudah bisa wudhu sendiri dan sholat. Kenapa? Karena kebiasaan. Semua itu bisa karena terbiasa, karena orang tuanya. Setiap kali mendengar azan, anak tersebut langsung ke kamar mandi dan wudhu, ambil mukena, sholat. Ya meskipun semuanya belum sempurna karena masih anak usia dini, setidaknya pengenalan. Itu karena siapa? Karena orang tuanya sering memberikan contoh sekaligus memberikan pengajaran terhadap anak tersebut. Gitu. Yang kedua, fisik motorik. Ini berhubungan dengan fisik si anak. Bagaimana cara anak sudah mulai apa saja, misalkan di umur yang ketiga tahun, anak sudah bisa berlari-lari, bisa bersepeda, bisa bermain dengan temannya, gitu kan. Harus terus melatih fisik motorik tersebut, gitu. Terus yang ketiga ada bahasa. Nah, ini adalah merupakan agen sosialisasi yang penting ya. Kenapa? Orang tua harus selalu memantau perkembangan bahasa anak pada saat ngobrol dengan temannya, pada saat bermain dengan temannya, terus dipantau. Sebagai orang tua juga harus terus merangsang agar anak mau berbicara di depan keluarganya yang lain, jadi tidak hanya pada orang tuanya saja, di keluarga yang lain juga uh, harus mau ya diajak bicara gitu. Terus yang keempat adalah kognitif. Kognitif adalah pengetahuan. Nah, sudah sampai mana sih di umur sekian? Uh, Pengetahuan anak sudah sampai mana gitu. Misal anak sudah bisa membedakan angka, bisa berhitung, bisa membedakan warna. Di rumah itu dikasih poster tentang hewan, angka, dan warna gitu. Jadi bisa dengan mudah memahami si anak itu. Ini hewan apa? Ayam misalkan gitu. Jadi ditempelin poster-poster gitu ya, Bunda, biar anaknya bisa memahami, bisa paham juga, bisa cepat hafal nama-nama, bisa cepat hafal bentuk-bentuk hewan, angka dan huruf gitu. Terus yang kelima ada sosial emosional dan berbagai macam karakter yang ada pada diri anak ya. Ada yang sabar, ada yang temperamen gitu kan. Berbagai macam karakter. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar tahu karakter seperti apa yang ada pada diri anak. Misalkan keras, ya kita sebagai orang tua jangan keras, harus lembut. Misalkan apa-apa harus dirayu, apa-apa harus dikasih reward, kasih hadiah sebelum melakukan sesuatu, ya nggak apa-apa, lakuin aja. Itu nggak akan, saya yakin nggak akan menjadi kebiasaan kalau para orang tua tahu porsinya. Misalkan sekali tempo aja, misalkan nggak mau mandi itu, kalau kalau mau mandi
Bunda kasih hadiah gitu, dia anak akan semangat. Jadi nggak malah dikerasin, nggak malah dipukul, jangan, itu akan fatal akibatnya, anak akan menjadi tantrum dan lain sebagainya. Ya cukup diberi hadiah, diberi pujian, nah, kalau mama nih nanti ganteng, nanti cantik gitu kan, nanti bunda beliin baju baru kalau mama nih gitu. Sekedar tempo aja dengan sering-sering gitu, nggak apa-apa gitu. Saya yakin nggak akan berpengaruh di masa mereka yang akan datang, karena semakin dewasa mereka akan berpikir panjang gitu. Saya dulu gitu kecilnya, tapi bukunya sekarang saya udah gede juga, saya gak jadi orang yang manja, saya ngerasanya gitu. Terus yang terakhir ada seni ya. Seni, setiap anak akan memiliki kemampuan yang berbagai macam ya, yang bervariasi. Ada yang suka gambar, ada yang suka nulis, ada yang ya, ada yang suka bercerita gitu, ada yang suka nyanyi, bervariasi. Misalkan anak anda memiliki kemampuan atau bakat eh, melukis atau menggambar, bisa difasilitasi dengan hmm, memberikan buku gambar, pensil warna gitu ya, biar anak tuh merasa dirinya dihargai, kemampuannya dihargai gitu. Jadi biasa semakin semangat dan termotivasi gitu. Yang terakhir ada lingkungan yang mendukung anak dalam bersosialisasi. Ada dua. Yang pertama, lingkungan keluarga yang terbuka. Sini lingkungan keluarga yang terbuka maksudnya antara anak dengan orang tua harus selalu terbuka. Jadi misalkan anak sedang melakukan suatu kegiatan, dan jangan segan untuk selalu memuji anak, apapun bentuk hasilnya selalu memuji anak, jangan bilang jelek, jangan bilang buruk, jangan, itu akan hanya akan mematahkan semangat anak. Terus puji dia meskipun kita tahu itu tidak sebagus yang kita lihat, tidak apa-apa, terus memuji anak, terus memberikan semangat, dorongan semangat dan motivasi, memberikan pujian, eh, itu akan membuat anak semakin percaya diri dan kemampuan bersosialisasinya akan terus meningkat gitu. Terus yang terakhir, suasana sekitar yang ramah. Jadi seperti lingkungan sekitar, seperti misalkan tempatkan anak pada lingkungan yang bisa menerima dia, bisa relate sama kemampuan si anak gitu, jadi yang bisa menghargai si anak. Pilihkan lingkungan yang benar-benar bisa menghargai keberadaan si anak tersebut, agar anak merasa dirinya disayang, dihargai gitu. Kita akan menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga bentuk sosialisasi yang ada pada diri anak itu akan timbul dimanapun dia berada. Dia akan menjadi yang percaya diri dan tidak introvert. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.